Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali kita di Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu, dan kali ini segmen terakhir untuk di Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu dengan tema pembelajaran yang dipetik dari surat Al-Qadar bersama dengan Al-Ustadz Adi Sucipto tentunya. Tadi terjeda dengan jeda pariwara tentunya tentang mengenai pertanyaan agar tidak terjadi kecemburuan sosial antara umat muslim ya Pak Ustadz ya, antara yang mungkin lagi mendapatkan halangan perempuan yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar tentunya, karena kita tahu bahwa umat Islam ini sangat menginginkan tentunya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri, Pak Ustadz. Seperti apa, silakan. Baik, pertanyaan yang menggelitik ini. Pemirsa TVRI Mutiara Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, posisi seorang perempuan fitrahnya adalah setiap bulan yaitu datangnya haid. Dan ini tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu bila kita berada di bulan Ramadan dan waktu itu datang haid, maka tidak mengurangi nilai keistimewaan Ramadan itu sendiri, dan juga tidak mengurangi pahala ya untuk perempuan itu sendiri. Nah, misalkan ketika dia berhalangan di puasa Ramadan, maka dia menggantikan di hari yang lain gitu ya. Jadi pahalanya juga nggak hilang gitu ya. Begitu juga ketika di malam hari di 10 terakhir Ramadan, mereka pengen itikaf barangkali datang halangan, haid dan lain-lain, sehingga mereka tidak bisa beribadah, mungkin ya datang ke masjid gitu. Apa yang mesti kami lakukan? Misalkan pertanyaannya, apabila perempuan tadi kedatangan bulan ya, atau tamu yang tiap bulan ini seperti haid ya, maka perempuan tadi memperbanyak doa, memperbanyak doa, termasuk kita semuanya, yaitu memperbanyak doa di malam qadar. Ya, kita nggak tahu ya kapan malam qadar, yang jelas setiap malam bacalah doa. Doa apa itu? Aisyah radhiallahu anha mengajarkan kepada kita, beliau disampaikan juga dari Rasulullah SAW, apabila masuk 10 terakhir Ramadan, kemudian dijumpai di situ Lailatul Qadar, maka kita mengucapkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau itu maha pengampun. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa, engkau menyukai yang namanya ampunan. Fa'fu anni, atau fa'fu anna, ampunilah dosa-dosa kami. Dan doa-doa itu diperbanyak. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga mengatakan, sesungguhnya amal ibadah yang paling utama dikerjakan ketika 10 terakhir bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Itu lebih penting daripada salat-salat sunnah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika seseorang berdoa kemudian memperbanyak doa di 10 terakhir, apalagi di malam qadar, itu lebih utama ketimbang salat sunnah kemudian nggak berdoa gitu. Nah, lebih utama lagi adalah ketika dia melaksanakan salat sunnah, di sela-sela itu dia berdoa, itu lebih utama lagi. Memahami. Tapi dibarengi dengan sholat sunnah juga ya Pak Ustadz, jangan hanya berdoa tapi tidak sholat. Jadi takutnya tetap nggak dapat Pak Ustadz ya. Iya betul. Gitu. Nah, jadi bagi perempuan tentu memperbanyak doa, boleh dia memperbanyak doa, termasuk menambahkan doa-doanya. Doanya yang sama. Ya, doa yang sama. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya. Kalaupun nggak hafal ya, tapi insya Allah hafal ya, karena ini pendek dan sering dibaca ya. Atau doa pakai bahasa Indonesianya aja. Allah engkau maha pengampun, menyukai ampunan, maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Bila ini malam qadar ya Allah, maka pertemukan saya dengan malam qadar dalam keadaan beribadah kepada engkau. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dengan harap
ya sampai ya kalau bisa sampai mengeluarkan air mata kita. Itu terus yang diulang Pak Ustadz? Terus doanya. diulang-ulang. Bersama dengan diiringi dengan doa lainnya Ya, tentunya. boleh. Dan perbanyak ya doa itu tadi perbanyak. Di samping itu juga doa-doa yang lain juga dibaca. Oke, Tapi itu yang diperbanyak doanya. Walaupun kita mengulang lagi doa tersebut, mengulang lagi, memang itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya Pak Ustadz ya. Di samping itu juga Bang Fahmi, selain kita berdoa juga memperbanyak sedekah bagi perempuan yang haid ya. Jadi sedekah kan nggak mesti harus suci ya. Betul. Sedekah apa saja, sedekah uang, sedekah makanan ya, sedekah barang-barang yang lain kepada orang lain ya. Di samping itu juga kita boleh memperbanyak zikir, kalimat-kalimat tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, boleh di malam-malam 10 malam terakhir Ramadan. Masya Allah luar biasa. Jadi itulah tentunya kalau kita lagi berhalangan ataupun dari para ibu-ibu yang lagi berhalangan, tentunya jangan khawatir karena masih bisa untuk beribadah dan juga mendapatkan pahala Subhanahu Wa Taala, tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala mengenai malam Lailatul Qadar tentunya. Termasuk juga Bang Fahmi menyiapkan sahur. Oh, menyiapkan sahur juga mendapatkan pahala ya Pak gede Ustadz ya? itu, ya. Oh, luar benar. Jadi untuk istri-istri yang di rumah tentunya, wanita soleha tentunya untuk menyiapkan sahur juga mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala Pak Ustadz ya, luar biasa. Untuk menyiapkan berbuka juga Pak Ustadz ya? Ya, berbuka. Ya, biasanya kan perempuan kan identik di rumah ya. Iya. Bahkan perempuan nggak, misalkan dia halangan tapi nggak bisa ke masjid misalkan karena halangan tadi, maka dia juga menjaga anak, siapin kain sarung untuk suami, siapin pakaiannya, siapin perlengkapannya, silakan papa berangkat ke masjid dengan dorongan istri. Wah, itu pahala Abi biasanya Pak Ustadz. Ya, abi ya. Abi atau papi. Luar biasa. Nah, baik, kita masuk tentunya untuk di sore hari ini ke kesimpulan mengenai tema kita, pembelajaran yang dipetik dari surah Al-Qadar. Silakan Pak Ustadz. Baik, pemirsa Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada, dan tentu pemirsa, kita sangat beruntung, alhamdulillah berjumpa dengan bulan Ramadan, dan kita sangat beruntung kembali kita dipertemukan di 10 terakhir bulan Ramadan. Di antara sekian banyak bulan, maka bulan Ramadan yang paling mulia. Di antara sekian banyak malam, maka malam yang 10 terakhir ini adalah malam yang paling mulia. Mohon bagi kita semuanya untuk tidak menyia-nyiakan waktu kita, wabil khusus di 10 malam terakhir. Ayo kita, bagi bapak-bapak dan juga boleh ibu-ibu ingin itikaf, itikaflah di masjid, kejar itu Lailatul Qadar dengan iman dan penuh perhitungan dengan mengharapkan ridha Allah. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Banyak sedekah, banyak melakukan amal-amal soleh, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu lebih utama daripada 1000 bulan. 83 tahun nilai ibadah kita, nilai pahalanya di sisi Allah ketika kita mengejar dan mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya mari pemirsa, kita terus bersemangat, jangan kendor. Bahkan Nabi Muhammad SAW syadda mi'azarahu, ketika masuk 10 terakhir Ramadan, menguatkan ikat pinggangnya, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, artinya beliau sedikit tidurnya. Kemudian di 10 malam terakhir juga beliau aiqadha ahlahu, membangunkan istri, anaknya, ya, keluarganya, dan ini bisa kita terapkan di lingkungan dan di rumah tangga kita. Mudah-mudahan berkah. Terima kasih semuanya. Amin amin subhanallah. Baik, sebelum kita tutup untuk sore hari ini TVRI Bengkulu, mungkin sedikit diulang Pak Ustadz doa yang tadi yang kita perbanyak pada saat malam Lailatul Qadar, Pak Ustadz, sekali lagi. Memperbanyak doa ya. Iya, doa yang harus kata, kita sebutkan tadi, Imam bacakan Syafi'i tadi, amal ibadah yang kita baca ketika malam Qadar atau di 10 terakhir malam Ramadan itu banyak doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, menyukai pengampunan, maka ampuni dosa-dosa kami. Baik, terima kasih. Itu dia pemirsa, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa kembali di Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu berikutnya. Saya Karim pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.